Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Miss Kara Sodiana. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang proses inovasi dan difusi pendidikan. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan banyak perubahan dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan adanya proses transfer informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan bisa dilakukan kapan saja di mana saja. Menurut Association for Educational Communication and Technology, teknologi pendidikan adalah suatu dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Selanjutnya, adapun pengertian proses inovasi pendidikan yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan memiliki tahapan proses inovasi, di mana tahapan proses inovasi tersebut yaitu yang pertama invention atau penemuan. Invention ini meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi atau yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua yaitu development, pengembangan, di mana dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development merupakan suatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu diffusion, penyebaran, di mana konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination. Tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger yaitu suatu persebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang terakhir yaitu adoption, penyerapan. Di mana dari definisi proses pembaharuan dan difusi dalam bentuk-bentuk berikut yaitu penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktik kebiasaan oleh individu-individu, grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi difusi pendidikan yang pertama yaitu komunikasi, di mana komunikasi yang efektif dan jelas tentang inovasi pendidikan baru sangat penting untuk mempercepat difusi. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh para pengguna pendidikan seperti guru dan orang tua akan mempengaruhi tingkat penerimaan inovasi pendidikan. Yang ketiga keuntungan. Kemampuan inovasi pendidikan baru dalam memberikan manfaat atau keuntungan bagi siswa, guru, atau lembaga pendidikan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan infrastruktur sangat penting untuk memfasilitasi difusi inovasi pendidikan. Roger mengemukakan elemen difusi. Ada beberapa elemen difusi yaitu diantaranya yang pertama ide baru atau inovasi. Syarat utama agar dapat terjadi proses difusi inovasi yaitu dengan adanya ide, cara atau objek yang dianggap baru atau adanya inovasi. Jadi proses inovasi bisa terjadi tentu jika adanya inovasi, atau dengan perkataan lain yaitu inovasi tidak akan terjadi tanpa adanya difusi.
Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Difusi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang berisi pesan tentang ide baru. Yang ketiga yaitu dimensi waktu dalam difusi. Difusi merupakan kegiatan yang memerlukan waktu, satuan waktu yang diperlukan dalam proses difusi. Bisa dalam hari, bulan, tahun, bahkan puluhan tahun tergantung pada jenis inovasinya. Pada kesempatan ini, sekian yang dapat saya bahas ya, mengenai proses inovasi dan difusi pendidikan. Jika bermanfaat bagi teman-teman semua, teman-teman bisa membagikan atau share dengan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.